banget ya anak-anak mami ya. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap sukacita, ya kan? Nah, sekarang udah mandi, udah sarapan, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, udah siap ya mau sekolah minggu ya. Nah, biar kita makin semangat, kita mau nyanyi lagu apa? Gimana kalau dari terbit matahari? Yuk teman-teman, biar makin semangat kita berdiri. Yuk, kita berdiri sama-sama. Kita mau memujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Gimana? Udah semangat? Nah, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kakak yang bimbing doanya. Gak mau Mami, kakak gak bisa. Anak Tuhan harus berani ya, adik-adik ya. Oke, kalau gitu sekarang Mami dulu yang pimpin ya. Kakak sama Baby ikutin ya. Adik-adik di rumah juga ikutin ya. Yuk, kita siapkan hati kita. Lipat tangannya, tunduk kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena kami karena kami sangat bersuka cita. sangat bersuka cita. Bentar lagi Bentar lagi siap siap untuk beribadah. beribadah. Berkatilah Katilah ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, tengah, hingga akhirnya, hingga akhirnya, supaya supaya nama Tuhan Tuhan semakin semakin dipuji dan dipuji dimuliakan dan dalam dimuliakan nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami Kami berdoa. berdoa. Amin. Amin. Mari anak-anak dan adik-adik semua, tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Ayat pengantar persembahan kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mengumpulkan persembahan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap puji syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Apa yang kami persembahkan dengan ketulusan hati kami, dengan kerendahan hati kami, kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Berkatilah Tuhan persembahan ini, agar menjadi kemuliaan nama-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini beralaskan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, apa kabar? Apakah hari ini bersemangat? Selalu semangat ya. Wah, kakak Bude lihat dari sini adik-adik sudah duduk rapi di rumahnya masing-masing, mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Sebelumnya kakak Bude akan mengajarkan yel-yel ya. Kepada adik-adik, yelnya seperti ini. Kakak Bude akan bilang, siap menjadi saksi Tuhan? Adik-adik menjawab, yes, yes, yes. Kita coba ya. Siap menjadi saksi Tuhan? Yes, 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 3 kali. Kita coba lagi ya. Siap menjadi saksi Tuhan? Yes, yes, yes. Oke. Yuk kita sama-sama melihat videonya. Yesaya adalah anak dari Nabi Amos. Yesaya bukan orang sembarangan. Dia adalah keturunan bangsawan. Dia orang yang terpelajar. Lalu Allah mempunyai cara untuk memakai Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu Yesaya berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu ia menyentuhkannya kepada mulut serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Cerita hari ini
tentang seorang tokoh bernama Bapak Yesaya. Dia masih muda, terpelajar, pintar, dan termasuk orang kaya pada zaman itu adik-adik. Pada suatu hari, Tuhan mengutus Bapak Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel berbalik dari kejahatannya, dari dosanya, untuk bisa berbuat baik dan benar. Awalnya Bapak Yesaya berkata, "Tuhan, saya takut, saya tidak mampu Tuhan, saya tidak bisa berkata apa-apa Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel." Tiba-tiba datang serafim. Serafim itu apa adik-adik? Malaikat yang bernyala-nyala, memberikan tanda untuk Bapak Yesaya. Akhirnya Bapak Yesaya menjadi berani, bisa menjadi saksi Tuhan dan berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan." Ketakutan itu bisa bermacam-macam adik-adik. Bisa takut karena petir, gelap, takut nilainya jelek pada adik-adik yang sudah sekolah, takut dimarahi orang tua, atau juga takut kita berkata baik dan benar kepada orang di sekitar kita, pada keluarga ataupun teman-teman. Contoh, misalnya ini tentang hal menyontek untuk adik-adik yang sudah sekolah nih. Kita diajak nyontek sama teman-teman kita, "Yuk kita nyontek." Tapi kita bisa berkata, Jangan berbuat itu. Kita harus bisa memberikan nilai yang baik dari diri kita." Atau juga kalau saat kakak adik kita berbuat usil, berantem di rumah, "Jangan kakak adik, jangan berantem, Tuhan tidak suka." Juga hal yang baik dari perbuatan kita, membantu mama papa sedang mengerjakan pekerjaan rumah, atau juga di tetangga kita nih ada yang sedang membutuhkan pertolongan. Misalnya anaknya sakit, kita juga bisa juga mendoakannya, ya. Berbagai macam kebaikan itu. Lihat salib yang Tuhan telah berikan pada kita. Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia sudah mengorbankan diri dan berikan kebaikan pada kita. Dengan hal ini kita siap menjadi saksi Tuhan, ya adik-adik. Hilangkan rasa takut itu, hilangkan rasa tidak berani itu, dengan kita mencoba untuk merendahkan diri, berdoa pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan pasti akan berikan keberanian pada kita. Semakin hari kita semakin bisa diubahkan oleh Tuhan. Mewartakan kebaikan Tuhan adalah kebahagiaan buat kita, kebanggaan buat keluarga, dan berkat melayani Tuhan dari usia kita sejak kecil ini. Sekarang adik-adik, kita akan menyimak video tentang keberanian yang sangat menyentuh. Kita lihat ya.
Adik-adik sudah lihat ya tadi? Bagus ya tentang keberanian. Sekarang sebelum doa respon, kita bikin yel-yel lagi nih. Seperti tadi. Masih ingat nggak yel-yel dari kakak Bude? Seperti ini ya. Kita coba sekali aja. Siap menjadi saksi Tuhan? Yes, yes, yes. Oke, anak hebat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, Allah yang memberikan kebaikan dan kekuatan buat kami semua. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan cerita-Mu ya Tuhan Yesus tentang Bapak Yesaya yang tadinya takut, tapi akhirnya menjadi berani untuk diutus Tuhan. Tuhan, ajar kami juga, kami yang masih kecil-kecil ini untuk bisa bersaksi untuk-Mu, siap sedia menjadi utusan-Mu di masa kami muda ini ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin ya Tuhan dalam perbuatan kami, perkataan kami, juga bimbingan dari orang tua, dari keluarga, dari sekitar kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Dan biarlah Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang di sekitar kami, keluarga, baik juga yang masih mengalami masa pandemi ini. Biarlah kami dikuatkan ya Tuhan dalam menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yesaya 6 Saya 6 ayat 8b. ayat 8b. Maka sahutku, Makan sahutku, ini aku, utuslah aku. utuslah aku. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita bermain bersama, bermain pastel salib. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang harus disiapkan adalah yang pertama, gambar salib yang sudah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu adik-adik kepada orang tua kalian masing-masing. Kemudian siapkan pensil warna, gunting, lem kertas, serta kertas HVS ukuran A4 atau ukuran apa saja yang adik-adik miliki di rumah. Setelah itu, kita akan memulai mewarnai gambar salib sesuai dengan kesukaan adik-adik seperti ini. Wah, warna-warni ya. Nah, setelah itu adik-adik gunting potongan-potongan salib sesuai dengan garis. Nah, jadi banyak deh warna-warninya. Setelah itu, adik-adik susun kembali potongan-potongan guntingan tadi dan siapkan kertas HVS kalian serta lem. Adik-adik mulai deh untuk menempelkan potongan-potongan tadi menjadi salib seperti semula. Nah, tara! Inilah pastel salib yang sudah selesai. Setelah itu, jangan lupa di bagian bawah ditulis ayat hafalan yang tadi ya. Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Dari Yesaya 6 ayat 8b. Nah, makna aktivitas kita hari ini adalah salib Yesus selalu mengingatkan adik-adik sekolah minggu bahwa adik-adik juga diutus Tuhan dan harus selalu siap sedia diutus Tuhan untuk mewartakan ke semua orang akan kebaikan Tuhan kepada kita, sehingga semua orang menjadi percaya kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kakak tahu, walaupun kita merasa tak mampu, tapi Tuhan selalu memampukan kita. Jika kita Jika kita bersungguh-sungguh, nah gitu dong. Anak Tuhan semuanya harus berani, ya kan? Karena Tuhan selalu memampukan kita kalau kita bersungguh-sungguh. Nah, kalau gitu sekarang kakak dong yang bikin doa penutup. siap dong, Mami. Oke, keren. Yuk adik-adik semua, Tania mau pimpin doa penutup ya. Nanti adik-adik di rumah ikutin ya.